Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim birahmatika ya Arhamar Rahimin. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini Allah masih menganugerahi kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat hidayah iman, hidayah Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita dapat beraktivitas. Dan pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian rutin kita setiap hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, baiklah, dalam kesempatan saat ini kita akan mengkaji sebuah tema tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan menurut pandangan Islam. Saudaraku yang dirahmati Allah, hal ini kita coba bahas, kita kaji, mengingat pada saat ini hampir di seluruh tanah air Indonesia, semua rakyat Indonesia melakukan berbagai macam kegiatan full dari Senin tanggal 13 sampai akhir minggu ini, sampai tanggal 20-an. Berbagai jenis lomba dilakukan, berbagai jenis hiburan dilakukan. Nah, dengan hal itu, apakah itu cara yang tepat ataukah cara yang benar tentang bagaimana cara mensyukuri nikmat kemerdekaan itu? Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua hal yang harus kita jawab. Ini jadikan satu bahan rujukan tentang apa yang mesti kita lakukan di dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78 ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dua hal. Yang pertama, sebenarnya secara hakikat siapakah yang menganugerahi kita kemerdekaan ini? Terus yang kedua, secara zahiriyah, secara lahiriah, siapakah yang berjuang keras agar Indonesia ini merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing? Itu dua pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, secara hakikat bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah Allah, adalah nikmat Allah, adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemimpin negeri ini, para tokoh bangsa, mereka mengungkapkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang ketiga yang berbunyi, atas rahmat, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh Leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Itu kalimat yang terungkap, yang tertulis di dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau kita melihat kalimat tadi bahwa sangat jelas dan sangat terang benderang bahwa Indonesia merdeka karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, karena hakikatnya juga bahwa negeri ini ciptaan Allah, negeri ini milik Allah, dan Allah takdirkan negeri ini adalah negeri yang sangat indah, sangat subur, luas, dan kaya raya. Allah tidak ridho bahwa negeri ini, negeri yang indah ini dijajah oleh bangsa asing. Maka Allah memberikan kemerdekaan kepada negeri ini. Itu soal yang pertama. Terjawab sudah bahwa Indonesia merdeka karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah kepada negeri ini. Terus yang kedua, secara zahiriyah, secara lahiriah, orang yang berjuang secara fisik dan berjuang juga secara pikiran adalah para ulama, para kiai, para pejuang Islam, para santri, dan mayoritas adalah umat Islam, dan plus juga berjuang didukung oleh komponen lain dari masyarakat Indonesia. Nah, kan merujuk kepada dua jawaban tadi, apa yang mesti kita lakukan di hari kemerdekaan ini? Indonesia telah merdeka 78 tahun yang lalu. Maka dari itu pada hari ini, hari Kamis tanggal 17, apa yang mesti kita lakukan? Saudara yang dirahmati Allah, merujuk kepada jawaban yang pertama, karena negara ini merdeka atas rahmat Allah, maka rasa syukur kita adalah kita menggunakan seluruh potensi bangsa ini, seluruh potensi bangsa, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia dan seluruh yang terkandung di dalam negeri ini, maka digunakan dalam rangka bersyukur kepada Allah. Syukur dalam pandangan Islam adalah menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat. Artinya menggunakan semua potensi di negeri ini, maka harus sesuai dengan kehendak Allah. Menggunakan sumber daya alam dalam rangka untuk kebaikan rakyat Indonesia, untuk kemakmuran rakyat Indonesia, dan juga SDM di negeri itu digunakan dalam rangka untuk menata bangsa agar menjadi sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, kemudian hal yang sangat mendasar sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas rahmatnya negeri ini merdeka dari kaum penjajah, terutama dari bangsa Eropa dan juga ada bangsa Asia. Maka yang kita lakukan adalah kita menjadi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau negeri ini ingin di sebuah negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita lihat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96. Allah dengan tegas menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya,
walau an ahlul qura amanu wa taqaw, seandainya penduduk negeri itu beriman kepada Allah, wa taqaw, dan bertakwa kepada Allah, maka la fatahna, janji Allah mengatakan la fatahna, maka benar-benar kami akan berikan keberkahan. Itu ada kalimat lam taukid dan nun taukid, ya. Jadi akan kami berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Fa'akhadnahum. Nah, Allah di sini menyindir bahwa ternyata banyak orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang mendustakan kebenaran Allah, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa kepada Allah. Fa'akhadnahum, maka kami timpakan musibah, kami timpakan bencana, kami Allah berikan hukuman bima kanu yaksibun, karena akibat perbuatan mereka itu. Saudaraku yang rahmati Allah, ada 2 poin di sini. Kalau negeri ini ingin negeri yang Allah berkahi, maka satu, harus beriman. Seluruh komponen bangsa, pejabat, rakyat, semuanya di hari kemerdekaan ini harus berupaya meningkatkan keimanan kepada Allah. Lakukan satu kegiatan, satu aktivitas yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Ini dengan satu analisa yang cukup kritis, yang sangat cerdas. Lakukan kegiatan yang dapat meningkatkan keimanan kepada Allah. Apakah lomba-lomba itu sekedar hiburan atau dapat sekaligus meningkatkan keimanan kepada Allah? Ya, kalau dipandang itu dapat meningkatkan iman kita kepada Allah, ya silahkan lakukan. Tapi kalau kegiatan itu melemahkan iman kita, menurunkan iman kita, malah boleh jadi akan melemahkan dan melepaskan iman kita dari jiwa kita, ya, dengan aktivitas kemaksiatan, kemunkaran, kezaliman, itu akan berakibat iman kita akan lepas. Kalau memang itu akibatnya, maka kegiatan itu jangan dilakukan, direvisi, sehingga ke depan Allah ridho dengan perbuatan itu. Nah, kalau kita ingin melihat sebenarnya apa sih yang kegiatan yang memperkuat keimanan kita itu, keimanan akan menguat, akan tumbuh, itu dilakukan satu kajian ilmiah, ya, kajian ilmu. Nah, dengan ilmu yang mendalam, dengan pemahaman yang mendalam, itu iman itu akan semakin menguat. Secara ilmiah, oleh Allah tadi perintahkan untuk bagaimana kita bertafakur tentang alam semesta ini, bertafakur tentang ayat-ayat Allah, baik Qur'aniyah, ayat Qur'an maupun ayat kauniyah alam semesta. Nah, dengan mengkaji ayat-ayat Qur'aniyah, mengkaji Al-Qur'an, mengupas isi Al-Qur'an, terus kita pun mentafakuri alam semesta ini, termasuk mentafakuri diri kita, manusia, secara utuh, secara fisik, secara nalar, secara kejiwaan. Itu kita akan semakin meningkatkan keimanan kepada Allah.
Jadi kesimpulannya, silahkan lakukan kegiatan apapun, tapi dengan sebuah catatan. Kegiatan itu akan mampu meningkatkan keyakinan, keimanan kepada Allah. Baik Allah, yakin Allah sebagai Rabb, pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta ini, dan juga meyakinkan diri kita bahwa Allah adalah ilah, artinya Tuhan yang wajib disembah oleh kita, oleh umat manusia. Nah, kalau itu menumbuhkan keyakinan Allah sebagai Rabb dan Allah sebagai ilah, maka itu hal yang sangat-sangat tepat kita lakukan. Saudaraku yang dirahmati Allah, terus yang kedua, setelah keimanan terbentuk dengan kuat karena sebuah kajian ilmiah, dengan sebuah ta'lim menyangkut ayat Qur'aniyah maupun ayat kauniyah, maka yang kedua adalah lakukan kegiatan yang mendorong kita semakin bertakwa kepada Allah. Takwa itu wilayah realitas. Kalau iman wilayah ruhiyah, ada spirit dalam jiwa kita, dalam hati kita, dan itu abstrak. Nah, iman itu butuh pembuktian, butuh realitas, butuh aplikasi. Nah, maka orang yang beriman kepada Allah itu harus dibuktikan dengan ketakwaannya kepada Allah. Jadi lakukan kegiatan yang mendorong kita semua agar semakin mampu mengamalkan keislaman kita, mampu melaksanakan Islam dalam hal yang nyata. Jadi sekali lagi bahwa ketakwaan itu adalah bentuk aplikasi iman kita. Maka lakukan kegiatan yang mendorong kita untuk melaksanakan Islam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, ketaatan itu adalah taat menjalankan perintah-perintah Allah. Jadi ketakwaan itu secara garis besar ada dua hal. Satu adalah sikap taat, taat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan yang kedua ada rasa khauf, takut kalau melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah dua hal yang harus kita perhatikan di dalam membentuk ketakwaan kita. Jadi kalau kegiatan itu mendorong kita semakin kuat untuk mempraktekkan Islam dalam kehidupan ini, kemudian kegiatan juga itu adalah satu aktivitas kita untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah, oleh Islam, maka itulah hal yang sangat tepat yang harus kita lakukan di hari kemerdekaan ini. Maka dari itu, saudaraku yang dirahmati Allah, dari kajian-kajian keislaman, kita semakin paham apa yang kita mesti lakukan, dan secara pokok yang mendasar bahwa seorang muslim itu wajib untuk menjalankan ibadah mahdoh kepada Allah, digariskan di dalam rukun Islam. Kemudian kita pun wajib melaksanakan syariah, konsep-konsep muamalah secara Islami. Bagaimana kita beraktivitas, melakukan hubungan dengan manusia sesuai dengan syariat Islam dalam perdagangan, dalam pernikahan,
dalam pendidikan, dalam politik, dalam kebudayaan, kesenian, dalam konsep-konsep hukum pidana, hukum perdata, hukum politik, itu harus dilakukan sebagai bentuk ketaatan di dalam melaksanakan muamalah. Terus dari aspek akidah, ketakwaan itu adalah bagaimana kita memiliki akidah yang lurus kepada Allah. Tidak ada kemusyrikan di situ. Kemudian buah dari akidah, buah dari ibadah, buah dari syariah muamalah, kita adalah membangun akhlakul karimah, membangun akhlak yang mulia, membangun peradaban yang mulia, merujuk sesuai dengan Islam. Nah, jadi kalau kita melakukan kegiatan mengisi kemerdekaan dalam rangka untuk menumbuhkan iman yang kuat, bangun ketakwaan kepada Allah, menjalankan Islam dalam kehidupan, berakidah, beribadah, bermuamalah, dan kemudian berakhlak yang islami, maka itulah sebetulnya yang kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan. Lakukan kegiatan yang pada hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini. Tapi kalau kegiatan itu tidak bersesuaian atau bertabrakan dengan keimanan, artinya tidak meningkatkan iman dan juga tidak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu harus dikaji ulang. Kita harus berani merevisi, karena gagal memahami konsep syukur dalam rangka mengisi kemerdekaan itu akibatnya sangat fatal. Boleh jadi ya pasca kegiatan ini, karena Allah tidak ridho dengan kegiatan yang menyimpang dari syariah Allah, aturan Allah, Allah akan menghukum kita. Negeri ini tidak akan pernah meraih kemuliaan, tidak akan meraih keberkahan, tidak akan meraih kemakmuran, tidak akan meraih kesejahteraan. Kita kadang-kadang sedih melihat kondisi bangsa. Kemiskinan masih banyak, pengangguran juga masih banyak, terus degradasi moral di kalangan remaja muda itu juga masih banyak. Banyak yang harus kita perbaiki. Maka demi untuk Indonesia, demi untuk masa depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar bisa menikmati Indonesia lebih baik lagi, dapat meraih kemakmuran yang sebenarnya, hidup mereka sejahtera, maka mari pada momentum HUT RI yang ke-78 ini adalah titik nol. Bagaimana kita melakukan aktivitas, melakukan kegiatan dalam rangka kita bersyukur, dalam rangka kita beriman, dalam rangka kita bertakwa kepada Allah, sehingga dengan keimanan, ketakwaan yang kita bangun, maka janji Allah akan terrealisir. Bagaimana kata Allah, seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pastilah benar-benar kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Saudaraku yang dirahmati Allah, itu hal yang terpenting yang harus kita lakukan pada saat kita merayakan hari kemerdekaan.
Itulah yang kita harus lakukan dalam rangka